warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan PMO pada siang hari ini. Yang kedua, yang saya hormati Ibu Siti Aminah MPD selaku Kepala Sekolah SDN Negara 1. Yang kedua, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Asep Suspion MPD, serta teman-teman yang saya cintai dan sayangi. Ya, langsung saja untuk menghemat waktu, hari ini PMO-nya Pak Ibrahim tentang kekerasan seksual di sekolah. Pada Pak Ibrahim, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sharing bersama ya. Dan juga sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat nanti di Yaumul Husma. Pertama-tama dan yang utama saya ucapkan hormat saya secara pribadi kepada Bapak Asep selaku Kepala Sekolah SDN Negara Selatan 01. Dan yang saya hormati rekan-rekan semuanya, Wakil Kepala Sekolah saya lupa. Dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru dari kelas 1 hingga kelas 6. Maksud saya datangnya di sini atau tampilnya di sini bukan menggurui ya, tapi kita sharing saja. Dalam hal ini, kalau ada yang saya tahu, saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau saya tidak tahu juga, teman-teman maka tolong sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan sore kali ini ada manfaatnya buat kita. Tapi sebelum saya memaparkan tema pada hari ini, kita tonton dulu sedikit terlebih dahulu ya. Di sini mungkin temanya memang untuk orang dewasa, kita perbandingan saja dulu. Tapi ini
Oke, kita ke materi. Kita tadi sudah saksikan ya dua slide atau dua film yang kebetulan memang sering terjadi di masyarakat kita. Yang satu notabene-nya terjadi di perkantoran dan yang satu lagi terjadi di lingkungan sekolah seperti kita. Ya, dari konten yang disajikan tadi memang kedua-duanya termasuk pelecehan seksual. Dan sebelum itu kita memahami dulu apa sih penyalahgunaan seksual di sekolah. Nah, penyalahgunaan seksual di sekolah merupakan masalah serius yang dapat berdampak buruk pada korban dan komunitas sekolah secara keseluruhan. Kita memahami bahwa definisinya adalah bentuk dan dampak penyalahgunaan seksual adalah langkah awal untuk mencegah dan menangani kasus seperti ini. Kalau kita lihat dari definisi daripada kekerasan seksual itu apa sih? Katanya sebuah tindakan yang berupa fisik atau non fisik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok gitu, sehingga orang yang dilecehkan tidak terima atau merasa tersakiti, ya. Dan kategori ini yang merasa tersakiti itu yang saya kadang-kadang berpikir gitu ya. Nah, kalau dia menerima itu apa termasuk pelecehan seksual? Nah, jadi kalau melihat definisi yang ada, jadi segala tindakan seseorang itu ya baik sendiri atau berkelompok yang mengakibatkan seseorang yang dilecehkan itu mengalami bisa penderitaan, bisa kerugian secara fisik, psikis atau juga secara seksual. Jadi itu termasuk pelecehan seksual. Ini menurut definisi yang ada. Cuma di definisi yang lain saya melihat juga bahwa di sana ada kata-kata yang tidak diterima oleh si korban itu. Nah, kalau seandainya umpama pelecehan itu dilakukan oleh seseorang ataupun oleh kelompok, lalu si korbannya itu menerima, apakah ini termasuk seksual juga, pelecehan seksual juga, atau bagaimana? Nah, ini mungkin yang perlu kita bicarakan sekarang ini. Jadi begitu. Baru kita menginjak pada definisinya. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa dari definisi itu bisa dikelompokkan bahwa ada yang termasuk kategori pelecehan seksual itu ada fisik atau non fisik. Sekarang kalau kita lihat bahwa ada yang istilah lain ya, bahwa pelecehan bersifat verbal itu artinya dengan kata-kata. Seperti katanya siulan juga termasuk. Siulan, panggilannya kamu behel banget, kamu cantik banget, yang mengakibatkan dia tidak terima dengan panggilan, bahkan mungkin panggilan yang jelek itu ada yang buruk tidak termasuk kategori ini tanpa izin, atau mungkin berupa gambar-gambar ya, dari mungkin kita bisa di print atau mungkin kirim melalui HP dikirim kepada seseorang gambar-gambar pornografi ya, yang kira-kira yang dalam gambar itu mempertontonkan mungkin aurat lawan jenis ya biasanya. Kalau laki-laki mungkin dia kirim foto-foto sur perempuan kepada temannya ya, laki-laki. Mungkin kalau tempatnya mungkin kalau perempuan kirim, kalau laki-laki yang penonton dia udah enggak gitu ya, sehingga dikirim kepada lawan jenisnya sama perempuan yang mengakibatkan perempuan tersebut juga terangsang juga dampaknya. Ini secara visual artinya hanya merupakan kata-kata saja, atau termasuk juga gambar-gambar. Tapi ada juga yang non verbal. Nah, ini yang mungkin berupa pelecehan dengan secara fisik, meraba, mencium, menyupi sebagian tertentu. Nanti makanya mungkin kita nanti di SD itu nanti ada perhatian bagian mana saja sih yang mungkin pada anak-anak. Ini juga bisa terjadi mungkin tidak hanya oleh seseorang kepada orang lain, bahkan mungkin orang dewasa kepada anak-anak, atau mungkin sebaliknya juga. Bahkan kalau di sekolah kita mungkin kadang istilahnya kalau memegang anak itu hal yang biasa ya menurut kita gitu ya, tapi padahal ternyata ada bagian-bagian tubuh dari anak didik kita yang tidak boleh disentuh oleh seorang guru.
saya pribadi di rumah ya, waktu anak saya masih kecil-kecil saya masih berani nyekokin gitu ya kalau dia pipis, kalau dia BAB juga sama begitu. Tapi begitu udah kurang lebih usia 2 tahun lebih saya nggak berani lagi, suruh istri saya untuk nyekokin. Ini bagian kamu, sekarang mereka udah dewasa. Jadi ketika kecil sih masih bayi, saya masih suka mandiin, saya bisa dalam beberapa bulan gitu ya, sampai dia sekitar kurang lebih 2 tahunan. Saya masih bisa gitu ya. Tapi setelah dewasa, mamanya lah ya, ibunya sebagai sesama jenis, karena saya perempuan, maka orang tua perempuan lah yang berhak untuk menyekoki atau istinjai dari anak yang BAB ataupun pipis. Oke, kita lanjutkan bahwa selanjutnya adalah apa sih dampak penyalahgunaan seksual pada korban? Yang pertama, dampaknya psikis. Ini kalau orang-orang yang sudah terkena daripada perilaku atau tindakan seseorang akan terjadi trauma, ya, depresi, kecemasan, harga dirinya merasa rendah. Kadang memang ada perempuan atau laki-laki yang ketika notabene-nya diberikan tindakan yang tidak baik oleh laki-laki pada lawan jenisnya, umpama ada yang terima-terima saja tuh, bahkan dia bangga. Saya pernah dapat podcast ya, melihat podcast gitu, maaf ini jenis kelaminnya laki-laki perempuan, tapi kok dia bangga gitu, dia bangga disebut laki-laki, bahkan lebih dari itu, dan diceritakan di tubuh melalui podcast. Kan podcast ditonton oleh orang banyak, bahkan mendunia gitu. Betapa bangganya dia cerita tentang ya, dia diperlakukan oleh seorang laki-laki tidak hanya disentuh, tidak hanya dikata-katai, tapi bahkan lebih dari itu disetubuhi aja dia senang begitu. Nah ini kan naudzubillahi semua naudzubillahi dzalik. Kok harga rendah banget gitu harga dirinya gitu. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori perempuan yang saya ceritakan tadi. Termasuk keluarga kita benar-benar melindungi ya dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti perempuan tadi. Nah yang kedua, secara fisik ya cedera, ya penyakit menular, lalu kehamilan yang tidak diinginkan. Sudah tentu ya kalau umpama kita cubit si anak pasti kan membekas di kulitnya, ya. Lalu kalau kita umpama ada juga yang mungkin kalau dipaksa, maaf saya mengatakannya agak vulgar, ya. Kalau umpama perempuan disetubuhi kan tidak dalam kondisi tidak menyenangkan atau dipaksa, pasti lecet. Nah ini dampaknya secara fisik, kan. Lain kalau dilakukan suka mungkin ada hal-hal yang di luar itu tidak mungkin terjadi hal yang saya katakan tadi. Bahkan jauh dari yang saya katakan tadi, dampak yang sangat tidak diinginkan oleh seorang perempuan kalau sudah melakukan persetubuhan itu adalah kehamilan. Kehamilan apalagi tanpa adanya ikatan nikah. Tidak ada izar kabul, izarnya nggak ada dan kabulnya tidak ada, dalam arti tidak disaksikan oleh penghulu dan saksi-saksi dalam sebuah pernikahan, maka ini jatuhnya kan haram kalau dalam Islam itu, termasuk zina, gitu kan, dosa besar termasuk kalau kehamilan atau persetubuhan yang dilakukan di luar nikah. Nah ini dampak yang berhubungan dengan fisik. Ada juga yang berdampak sosial, masalah dalam hubungan, terisolasi dari kehidupan sosial. Biasanya orang akan dijauhkan kalau mungkin masyarakat di sana itu masih menjunjung tinggi tentang moral. Kalau masyarakat yang ada di sana mungkin tidak menjunjung tinggi tentang moral, ya hal itu dianggap biasa-biasa saja. Banyak teman saya juga hampir biasa-biasa aja tuh, ya. Anak-anak laki-laki ya berdua-duaan di taman, di pinggir jalan, atau mungkin cikokan sekalipun, nah itu biasa. Bagi orang yang nggak bermoral itu dianggap tidak menjatuhkan harga dirinya. Biasa saja. Mungkin kalau kita lihat di film-film di dunia barat gitu kan, ya seperti itulah. Dan bahkan artinya negara-negara timur yang notabene-nya religius sekalipun akhirnya mencontek gaya-gaya barat yang anggapnya hedonis itu hal yang biasa diikuti oleh orang-orang timur, sekalipun dia mungkin dalam keluarganya sangat religius. Ini
dampak yang perlu kita kita backup ya, supaya tidak menjadi penyakit di masyarakat. Dan cara-caranya diantaranya kita menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana seksual menurut pandangan agama dan juga pandangan di masyarakat. Nah, ini terisolasi, jadi merasa itu tidak apa ya, merasa asing di daerahnya sendiri kalau sudah merasa terisolasi. Jadi tidak ada masyarakat atau manusia yang mendekati dirinya. Nah, kalau sudah demikian kan menjadi penyakit yang lain. Kemudian kesulitan belajar kalau anak SD biasanya murung, ya. Dia teringat akan perbuatan seseorang yang telah menyakiti dirinya, sehingga menjadi murung, Bapak. Gaya-gaya kegiatan belajarnya tidak ada, mungkin sudah tidak ada harapan masa depannya, masa depan sudah hilang. Nah, ini biasanya hal-hal ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak sekolah yang sudah notabene di SMP dan SMA bahkan perguruan tinggi, anak SD pun bisa merasakan hal ini. Kadang mereka mungkin menangis sejadi-jadinya di kamar, gitu kan, mengunci diri. Walaupun orang tuanya manggil kan mendekati, biasanya lama itu proses depresi yang dilakukan oleh seorang yang terkena korban pelecehan seksual ini. Seperti itu biasanya. Dan biasanya mungkin bisa jadi tadinya dia sudah punya prestasi yang tinggi, yang baik di perguruan tinggi, bahkan mungkin di sekolah SD, SMP atau SMA, bisa jadi menurun nilai akademiknya. Selain nilai moralnya juga udah mulai tercoreng mungkin. Walaupun dia tidak menginginkan hal itu terjadi pada dirinya, tapi masyarakat biasa sudah memberikan stigma yang buruk terhadap orang yang bersangkutan. Padahal harusnya masyarakat mungkin tidak langsung memberi stigma buruk kepada seseorang, tapi dia harus tahu dulu, harus pelajari dulu kenapa. Apakah dia lakukan dengan sengaja sesuai dengan keinginannya, atau hanya sekedar korban saja. Tapi biasa masyarakat kan tidak seperti itu. Jadi dia melihatnya dan melihat secara global saja bahwa hal itu stigma buruk atau negatif dijatuhkan kepada seseorang yang pernah terkena korban pelecehan seksual ini. Dan kemudian faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan seksual apa aja sih? Nah, pertama ini ketidaksetaraan kekuatan. Contoh mungkin bos ya sama anak buahnya kayak tadi tuh dalam video. Siapa kira-kira yang menjadi bosnya? Ya, Pak Asep, Pak Lulus, Bu Dewi, Pak kan? Contoh Pak Asep ya semua ini contoh. Kenapa? Ya, hal ini bisa terjadi karena Pak Asep merasa punya power, punya kekuatan. Dia bisa melakukan apa saja yang diinginkan kepada anak buahnya. Saya juga pernah ya, saya lihat itu di podcast itu, bos atau pimpinan perusahaan itu mendekati karyawan yang cantik-cantik biasalah iming-iming ya biasanya diberikan gaji tambahan ya, gaji kerja lemburnya lebih dari teman-temannya tanpa sepengetahuan karyawan yang lain. Kan lama-lama perempuan itu terpincut, kesengsem, oh ini bos baik banget ya gitu. Dia nggak berpikir yang diberikan itu sebenarnya kalau laki-laki mampu, perempuan mungkin nggak tahu ya, tidak tahu juga. Padahal itu pancingan biasanya. Waduh, lama-lama kita bisa tertarik tuh. Akhirnya, ya, apa yang diinginkan oleh bosnya dituruti akhirnya. Dan mungkin merasa dua-duanya enjoy ya berlangsung, walaupun itu adalah termasuk hubungan yang diharamkan. Begitu. Dan ini biasanya terjadi di kota-kota besar. Ya, apa tidak pernah ada kejadian ini di luar kota besar? Ada. Ya, di kampung-kampung mungkin bisa aja ada. Mungkin dia punya lahan persawahan atau perkebunan yang luas. Lalu dia mempekerjakan juga orang-orang kampung di sana, kerja di sawahnya, kerja di ladangnya, ya sama lah, gak jauh beda modusnya seperti tadi. Kita bisa lihat sering bahkan ya menonton di televisi film-film yang ya arahnya ke sana.
Lalu apalagi perbedaan usia, status atau posisi antara pelaku dan si korban. Ya kayak tadi, yang dewasa kepada yang lebih, pokoknya lebih apalagi sedikit, seperti guru kepada muridnya. Ya. Lalu mungkin orang dewasa kepada anak-anak. Bahkan kakek-kakek ada yang memodusi anak di bawah umur. Sering kita dengar ya. Sering kita mendengar tuh berita-berita seorang kakek-kakek melecehkan anak SD hanya diiming-imingi sekian rupiah. Permen bahkan yang lebih rendah lagi permen, gitu ya. Seperti jadi karena status usia tuh, status apa lagi ekonomi. Orang yang kaya mendekati orang-orang yang miskin mungkin. Pernah juga saya tonton di film-film tuh ya, di daerah Parahyangan. Bos apa itu? Bos teh. Ada garis kampung ya, potong gitu istilahnya kata orang Betawi. Akhirnya apa? Lama-lama ya dirasakan juga banyak lah. Jadi karena statusnya nih. Lalu apa lagi? Dan perbandingan lain banyak juga ya. Yang sebaiknya kita apa namanya contoh saja. Ada juga lingkungan sekolah yang kurang aman. Kira-kira sekolah kita aman nggak ya? Insya Allah aman, walaupun mungkin pernah terjadi juga di sekolah kita. Ya, makanya ini adalah tugas kita sebagai guru. Bagaimana sih menciptakan sekolah yang aman agar tidak rawan terjadi pelecehan seksual. Kemudian yang ketiga, kurangnya pendidikan dan kesadaran. Nah ini mungkin bukan saya mengajari ya, apalagi kita sebagai umat yang beragama, kita berangkat dari rumah dulu nih. Jangan sekali-kali kita menjudge sekolah adalah lembaga yang tidak mengajarkan tentang hal ini. Kalau saya lebih adil lagi mengatakan hal ini sebaiknya diajarkan dulu di rumah. Di rumah diajarkan kepada anak kita, ya. Entah kalau di luar agama Islam, bro sini ada nggak ya pendidikan tentang itu? Ada pasti ya. Dalam Islam juga ada tuh. Dari kecil kita akan tahu diajar di mana bagian-bagian yang boleh disentuh dan tidak disentuh. Mana bagian-bagian boleh dilihat oleh orang atau oleh bagian sendiri itu ada. Dalam regulamen agama Islam itu ada. Dan itu perlu wajib atau hukumnya ya wajib diajarkan kepada anak kita di rumah dulu. Nah baru nanti ketika dia disekolahkan, maka sekolah akan menambahkan bagian mana mungkin yang kurang di rumah yang belum pernah dipelajari. Nah, jadi lebih matanglah anak dalam hal itu. Jadi dia sudah punya dasar agama yang kuat dan juga pendidikan yang kuat tentang hal itu. Insya Allah mungkin terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu juga minimnya pengetahuan tentang penyalahgunaan seksual secara apa tuh dan cara pencegahan serta menanganinya. Ini pasti nih. Biasanya memang kalau kita lihat di tayangan-tayangan atau di berita-berita orang-orang yang menjadi korban biasanya memang maaf pendidikannya rata-rata yang terbelakang ya atau rendah. Jadi dia itu tidak tahu. Lalu bagaimana kalau terjadi cara pencegahannya bagaimana? Lalu juga kalaupun hal itu sudah terjadi dia melaporkannya kemana? Dia tidak ngerti nih. Sehingga mungkin dari orang-orang yang ada di sekitar mereka atau di sekitar korban, maka kewajiban kita mungkin yang tahu untuk memberikan arahan, ya, memberikan pencerahan kepada orang-orang yang menjadi korban. Kalau guru berarti nanti berikan pencerahannya kepada siapa? Kepada peserta didiknya di sekolah, kepada anak didiknya. Model Bluetooth sudah menjadi. Jadi sekolah yang ideal, maka sekolah harus menjadi membuat peraturan protokol apa sih? Surat-surat ya.
direalisasikan dari sebuah perundingan atau pertemuan yang kemudian dijadikan peraturan di sebuah lembaga pendidikan. Jadi sekolah harus punya tuh. Jadi kalau sudah ada peraturan yang dibuat oleh sekolah, berarti kita akan tahu bagian mana aja sih poin-poinnya dan mana yang termasuk pelecehan seksual dan tidak, dan seterusnya. Kemudian edukasi siswa. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Siswa harus diberikan edukasi tentang batas-batas kontak yang pantas dan cara melaporkan penyalahgunaan. Jadi pernah ada ya ketika kalau nggak salah pada masa Pak Mul ya kepala sekolahnya ini ada pernah pelatihan atau pendidikan seksual pada anak-anak, sehingga di sekolah kita itu diberikan kalau nggak salah poin ya sama teman-temannya. Nah ini sudah benar alurnya, jadi semua guru harus diberikan edukasi tentang hal ini supaya dia bisa menjelaskan kepada anak didiknya, nah bagian mana saja atau tindakan apa saja yang ketika terjadi hal semacam itu kamu harus bagaimana. Nah ini perlu tahu, sehingga anak ketika ada temennya seperti sekolah kita ada Mumu ya, maaf namanya Bu Eka. Nah kalau ada temennya umpama kayak semacam Mumu, tindakan buat teman-teman ini harus bagaimana. Jadi perlu edukasi buat anak-anak kita. Kadang-kadang kita juga ya mungkin selama ini belum menjelaskan kepada anak kita yang ada di sekolah kita, ketika mau mendekati dia hanya bisa teriak. Tapi bagus juga sih tindak yang pertama, yang perdana biasanya orang berlari atau teriak gitu ya ketika didekati oleh orang yang tidak dikenal. Nah ini perlu dijelaskan kepada anak kita sebagai edukasi. Seorang guru wajib menjelaskan hal-hal semacam itu kepada anak didiknya. Lalu pelatihan staf sekolah perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda penyalahgunaan dan penanganannya yang khusus nih. Lalu juga keterlibatan orang tua. Nah ini udah pasti ya. Kalau guru saja dibina, maka alangkah baiknya supaya kerjasama yang baik dan orang tua juga tahu. Maka sekolah pun perlu mungkin mengundang ya, diberikan apa semacam kayak sekarang gitu ya, pelatihan yang didanakan ahlinya khusus, sehingga orang tua juga mengerti tentang apa itu penyalahgunaan seksual. Mungkin untuk tahun ini kita juga perlu tanya sama Pak Asep sama Bu Amina, ada nggak sih ya pendidikan seksual untuk anak di sekolah kita ya yang pernah dilakukan kita pada masa lalu. Karena generasi anak-anak sekarang ini berbeda. Anak-anak yang dulu yang pernah mengikuti kegiatan ini kan sudah di SMP, bahkan mungkin ada di SMA. Nah sekarang anak-anak kita nih belum ada lagi pelatihan semacam itu, ya mungkin mereka belum diajarkan di rumah maupun di sekolah, sehingga jadi perlu dipasang nih pendidikan yang perlu ditangani atau diselenggarakan oleh sekolah. Lalu langkah-langkah penanganan kasus penyalahgunaan seksual itu bagaimana sih? Yang pertama, tanggapi dengan cepat, tidak boleh dibiarkan. Kemarin tentang kasus yang pernah terjadi di sekolah itu, Pak Asepnya sudah cepat langsung adakan tindakan, tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, maka karena ini kalau saya sih menganggapnya penyakit ya. Jadi kalau si oknum itu dibiarkan, maka dia akan menjalar kemana-mana. Oh, biarkan saja orang gurunya juga nggak ngapain, nggak dia apain kok. Nah, jadi dia tidak hanya di lingkungan kelasnya, mungkin akan pindah ke kelas yang lain. Yang kedua, lindungi korban, sediakan dukungan dan jaminan keamanan bagi korban. Nah, biasanya kalau mungkin yang sifatnya ringan, guru bisa menangani, mungkin memanggil anaknya, lalu menasehatinya, mungkin ya langkah-langkah preventifnya seperti itu. Kalau umpama lebih ganas lagi umpama yang dilakukan oleh korban terhadap korban, mungkin ini sudah di luar tanggung jawab guru. Mungkin ini bisa dilaporkan ke kepolisian sebagai tindakan yang preventif dari sekolah terhadap korban. Ini contohnya. Lalu laporkan ke otoritas yang resmi. Kalau kita di negara kita ada KPAI ya, anak-anak terhadap anak-anak seperti Kanseto ya. Kanseto
tindak lanjutnya apa? Pantau perkembangan kasus dan berikan dukungan berkelanjutan. Ya, tadi kalau terjadi mungkin dampaknya dari tindakan yang kena si korban ini, mungkin tadi dampaknya apa? Buruk. Maka kami harus memberikan apa? Supaya motivasi perhatian dulu sehingga tidak jadi hambatan belajar anak itu saja ya. Kalau bapak di luar sekolah menjadi pada orang dewasa, maka ya KPAI itu bisa bantu meningkatkan komunikasi dan sebagainya berusaha ini, maka harus memberikan layanan khusus sehingga dia merasa diperhatikan sebagai korban. Karena ada juga korban-korban yang memang tidak ada perhatian dari pemerintah maupun dari keluarganya sendiri, jadi dibiarkan begitu. Ini banyak yang sehingga apa? Dampaknya si korban biasanya bunuh diri, gitu kan? Karena nggak ada merasa diperhatikan oleh orang di sekitarnya. Nah ini pentingnya edukasi dan pelatihan bagi komunitas sekolah, terutama bagi guru. Pelatihan untuk mengenali tanda-tanda dan menangani kasus penyalahgunaan seksual bagi siswa apa? Edukasi tentang batas-batas kontak yang pantas dalam dan prosedur laporan. Orang tua apa? Informasi tentang kebijakan sekolah dan cara membantu anak. Yang terakhir konselor nih, pelatihan yang untuk memberikan dukungan psikologis bagi korban. Nah ini sebenarnya penyalahgunaan seksual di sekolah merupakan masalah kompleks. Tujuan supaya komprehensif juga dan menangani kasus-kasusnya. Sekolah harus berkomitmen menyadari lingkungan yang aman, membuat kebijakan, memberikan edukasi serta pelatihan bagi seluruh komunitas sekolah. Nah, ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan mengerti ya. Adakah pidananya bagi ada ya? Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih BPD atas materinya. Bapak jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oh, Pak Thomas silakan. Ya, yang materi yang dipaparkan sudah jelas. Sekarang kita bahas lingkungan sekolah kita yang sudah pelecehan seksual kan cenderung kita pikir bahwa yang dilecehkan itu adalah laki-laki melecehkan perempuan, di mana sebaliknya bisa saja si anak itu melecehkan terhadap Gimana kalau yang terjadi yang dilecehkan adalah siswa laki-laki terhadap siswa perempuan? Jadi yang dilecehkan biasanya umumnya adalah perempuan, laki-laki terhadap perempuan. Nah, ini kalau bagaimana sebaliknya, laki-laki dilecehkan oleh wanita. Oke, terima kasih. Kalau masalah tempat ya, pengetahuan saya bahwa kalau hal itu terjadi, bahwa laki-laki dengan perempuan itu sendiri ya, sebaliknya. Mediasi memang terjadi karena Perangkat diduga. tadi Modern Dokter sedang mencari perangkat. Kita tahu ya perkembangan anak itu biasanya menjelang dewasa kan hormonnya meningkat. Mungkin dari hormon yang meningkat itulah dia nggak tahan, nggak bisa menahan dirinya untuk menyalurkan. Mungkin kalau dia bisa, mungkin dia lebih ganas dan lebih datang. Tapi biasanya orang yang bisa menahan, mungkin dia bisa menahan dan tidak melakukan. Nah hal ini mungkin karena dia nggak tahan, akhirnya melakukan kepada rekan kelasnya. Penanganan seorang guru yang pertama tentu
biasanya kalau peninggalan laporan seperti itu aku melihatnya langsung, kita memanggil anak tersebut. Kalau bisa sih memang anak tersebut itu dipanggil di luar kelas. Di luar kelas kita kasih tahu, kita kasih penjelasan bahwa tindakan yang kamu lakukan terhadap teman kamu itu tidak baik dan tidak bertentangan dengan apa? Dengan norma. Ya, dan termasuk pelecehan seksual dijelaskan supaya dia tahu. Kamu tidak boleh memegang teman-teman kamu itu bagian-bagian itu dan sebagainya. Pertama mungkin untuk edukasi terhadap anak yang melakukan, dan juga kita juga tidak hanya si pelaku saya, tapi korbannya juga ada dipanggil. Kenapa dipanggilnya tidak di ruangan kelas gitu? Kita menjaga supaya anak itu dari hal yang tidak baik dan teman-temannya itu biasanya dilecehkan juga sama teman-teman yang lain, dibully banget. Bahkan akhirnya dia menjadi depresi. Makanya mungkin tindakan yang pertama tadi itu dipanggil di ruangan khusus, diberikan penjelasan kepada dua anak, si pelaku dan korban. Insya Allah mungkin kalau sudah diberikan pendidikan awal, mungkin dia akan ngerti tidak akan melakukan hal yang sama terhadap teman-teman yang lain gitu. Itu langkah preventifnya. Ya. Kalau mungkin Pak, gimana kalau misalnya dia melakukan lagi, nah ini mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh pihak sekolah, mungkin harus ada pihak tertentu yang terkait dengan saya katakan tadi. Kalau sekolah nggak bisa tangani, ya tadi mungkin anak ini perlu bimbingan seorang dokter psikiater ya, bagaimana cara menangani. Mungkin ini di luar jangkauan sekolah. Kalau memang sekolah sudah tidak sanggup untuk menangani anak yang bersangkutan, mungkin itu bagus. Terima kasih. Cukup atau Mas ya? Ya. Baik, karena ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bu Rida dan Bu Astuti, jadi materi kita tentang kekerasan seksual kita cukupkan ya, Bu Bapak ya. Karena ada yang harus dibuat laporan dalam video atau foto kepada Bu Rida dan Bu Astuti, silakan untuk kita berikan